Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dari kelas 11 6 dan 15 akan mempresentasikan mengenai cyber espionage. Perkenalkan, saya Indah Ratna Amalia dengan NIM 111902447 akan menjelaskan tentang latar belakang cyber espionage. Internet merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang ada di mana saling terhubung dengan satu yang lainnya. Semakin berkembangnya internet, semakin canggihnya teknologi yang dihasilkan. Teknologi sendiri memiliki arti sebagai salah satu bentuk pemanfaatan internet yang berisikan sebuah sarana penyediaan berbagai hal yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Di balik dampak positif yang ditawarkannya, kemajuan teknologi ternyata dapat menyebabkan meningkatnya siber di dunia maya. Cybercrime merupakan segala bentuk kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem komputer beserta data-data pribadi mereka. Salah satu contohnya yaitu cyber espionage. Cyber espionage atau espionage siber merupakan kejahatan yang dilakukan secara online dengan cara memata-matai target tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi, politik, atau militer. Misalnya lawan politik hingga lembaga pemerintahan. Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer korbannya secara ilegal. Kejahatan ini pula ditunjukkan terhadap pesaing-pesaing yang biasanya dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputerisasi. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulis membuat makalah ini sebagai penambah wawasan mengenai cyber espionage, sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini sebagai salah satu syarat nilai tugas kelompok mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semester 6. Ruang lingkup. Dalam penulisan makalah ini, penulis hanya terfokus dalam pembahasan analisa kasus mengenai cyber espionage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Oktaviani dengan NIM 111900957. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian dari cybercrime. Menurut UMLV di 2020, cybercrime disebut juga kejahatan dunia maya adalah salah satu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan mengeksploitasi perangkat lain ataupun komputer yang terhubung dengan internet juga. Kemudian pengertian cybercrime menurut Andi Hamzah yaitu cybercrime sebagai salah satu kejahatan di bidang komputer secara umum dan dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dari definisi di atas disimpulkan bahwa pengertian dari cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan virtual di dunia maya dengan memanfaatkan media dan jaringan komputer secara ilegal untuk mengeksploitasi perangkat lain atau komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya adalah karakteristik dari cybercrime, yaitu yang pertama adalah ruang lingkupnya kejahatan, yang kedua adalah sifat kejahatan, yang ketiga adalah pelaku kejahatan, yang keempat modus kejahatan, dan yang kelima adalah jenis kerugian yang ditimbulkan. Dari beberapa karakteristik di atas, untuk mempermudah penanganannya, maka cybercrime diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah cyber privasi, adalah pengguna teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Yang kedua adalah cyber terpas, yaitu pengguna teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer atau suatu organisasi individu. Yang ketiga adalah cyber vandalisme, adalah pengguna teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Selanjutnya adalah pengertian dari cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yaitu ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Selanjutnya adalah pengertian dari cyber espionage, yaitu disebut dengan cyber memata-matai atau cyber espionage, yaitu tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi yang bersifat pribadi, sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam. Dari individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi.
yaitu untuk ekonomi, keuntungan politik atau militer menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui menggunakan letak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan Horse dan spyware. Cyber espionage merupakan salah satu tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer atau computer network system dan untuk pihak sasaran. Kemudian kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam satu sistem yang computerized. Selanjutnya adalah pembahasan atau analisa kasus yang akan dijelaskan oleh Saudari Zamralita Sofi Mazei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamralita Sofi Mazei dengan NIM 1119200. Saya akan menjelaskan terkait pembahasan dan analisa kasus cyber espionage. Kejahatan cyber ini di Indonesia paling banyak di bidang perbankan. Polri merilis kerugian kejahatan perbankan mencapai 33 miliar selama periode 2012 sampai 2015. Lalu ada contoh kasus pertama yaitu pencurian data kartu kredit, di mana cybercrime transaksi perbankan ini menggunakan sarana internet atau online banking. Tindak kejahatan ini terkenal dengan istilah carding. Prosesnya adalah pelaku memperoleh data kartu kredit tersebut milik korban secara tidak sah, kemudian kartu kredit tersebut digunakan untuk berbelanja di toko online. Modus ini dapat terjadi akibat sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesan barang di toko online. Kasus yang kedua yaitu kasus spionage Republik Rakyat Tiongkok Amerika Serikat. Kasus ini terjadi di mana Tiongkok melakukan cyber spionage terhadap Amerika Serikat dalam pencurian data pesawat F-35. Karena mereka merupakan negara dengan bidang bisnis yang sama, maka Tiongkok ini mencuri data pesawat F-35 untuk dijadikan bahan untuk membuat pesawat di negaranya. Tiongkok ini mengirimkan warga negaranya bernama Subin yang merupakan pengusaha bidang penerbangan yang milik pabrik California. Lalu motif terjadinya cyber spionage itu adalah yang pertama, untuk meraih keuntungan ekonomi di bidang politik militer dalam aksi cyber tersebut melalui pencurian informasi untuk memasuki atau menyusup sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Dari beberapa contoh kasus di atas, motifnya yaitu adalah pencurian informasi tentang lawan di bidang politik, lalu meningkatkan kecanggihan dunia cyber dengan mencuri informasi bisnis orang lain dengan tujuan untuk meraup keuntungan. Lalu sumber daya yang tidak optimal, yang tidak mengoptimalkan potensinya dalam bidang IT sehingga menyalahgunakan potensi tersebut dengan menjadi pelaku cyber. Lalu kemudian untuk membuktikan keahlian seseorang atau komunitas di bidang IT agar dapat diakui kehebatannya. Lalu motif yang terakhir yaitu untuk melakukan eksperimen terhadap teknologi informasi yang semakin canggih serta untuk tes keamanan teknologi pada sebuah komunitas. Lalu penyebab terjadinya cyber espionage itu yaitu pertama, akses internet yang tidak terbatas dan menjangkau semua orang secara global, jadi memudahkan untuk pelaku cyber dalam meretas sistem secara ilegal. Yang kedua yaitu banyaknya kebutuhan para pelaku yang ingin memakai jasa cyber untuk kepentingan atau keuntungan dalam bidang politik mereka, karena jasa cyber di masa sekarang ini sudah banyak beredar untuk menawarkan jasanya. Lalu yang pertama adalah kurangnya apresiasi keahlian sumber daya manusia di bidang IT. Keempat, persaingan bisnis yang sangat ketat membuat rival bisnis dalam satu bidang ingin mencuri informasi. Yang kelima, mudahnya akses penawaran atau penggunaan jasa pelaku cyber. Lalu penanggulangan terjadinya cyber espionage. Setelah menganalisa beberapa kasus di atas, yaitu kita dihadapkan untuk menggunakan software asli dalam perangkat komputer dan menghindari untuk menggunakan perangkat bajakan karena dapat memudahkan para pelaku cyber untuk meretas perangkat. Yang kedua, rajin update software secara rutin untuk mencegah proteksi peretasan oleh pelaku. Yang ketiga yaitu meningkatkan proteksi keamanan bagi perusahaan agar tidak terjadi peretasan untuk mencuri informasi perusahaan. Yang keempat yaitu mengaktifkan data encryption untuk melindungi data-data yang terhubung melalui LAN. Yang kelima,
yaitu menggunakan hosting website yang aman yang dilengkapi dengan sistem proteksi khusus dari data yang melindungi data dari malware dan tidak mudah diretas oleh pelaku cybercrime. Saya Justina dengan NIM 111900155. Kesimpulannya yaitu, cybercrime merupakan segala bentuk kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem komputer beserta data-data pribadi. Salah satunya yaitu siberespionase. Siberespionase atau spionase siber merupakan jenis kejahatan yang dilakukan secara online dengan cara memata-matai target tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi, politik, atau militer. Siberespionase jelas-jelas merugikan banyak pihak, sementara hanya menguntungkan 1-2 pihak. Siberespionase pun tak diinginkan praktis oleh semua orang. Jadi, demi masa depan yang baik, seharusnya siberespionase berkurang atau ditiadakan sama sekali. Saran untuk makalah ini yaitu Undang-Undang ITE sebagai dasar pemisahan dalam tindak pidana siberespionase belum dapat menjangkau secara maksimal. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya pasal yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana siberespionase. Selama ini, yang menjadi acuan pemidanaan hanyalah pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE mengenai pengaksesan komputer dengan cara tidak sah untuk memperoleh informasi dan atau data elektronik. Oleh karena itu, maka perlu adanya penambahan pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana siberespionase, sehingga ada penegasan konsep siberespionase yang nantinya tidak menyulitkan pemindahan terhadap pelaku tindak kejahatan ini.